Harvey, where are you? Harvey! Cerita ini diangkat dari sebuah bab berjudul The Stockholm Syndrome yang dimuat dalam buku kriminal populer karya Unrule. Kehadiran teks ini di awal film berfungsi sebagai pengingat bahwa penderitaan dan manipulasi psikolog yang dialami karakter utamanya adalah cerminan dari tragedi asli yang pernah terjadi di dunia nyata, dan fotonya pun masih ada. Diawali dengan memperlihatkan sepasang pria dan wanita yang sedang berada di dalam mobil. Jika kita lihat dari raut wajah keduanya, tampak jelas bahwa mereka terlihat sangat lelah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tersebut baru saja menempuh sebuah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Diketahui wanita itu bernama Robin, sementara pria yang bersamanya bernama Sam. Mereka berdua sedang berkendara menuju kantor polisi. Have a Tootsie Pop. Setibanya di sana, Robin langsung melaporkan kejadian itu kepada seorang petugas bernama Watkin dengan mengatakan bahwa suaminya baru saja meninggal akibat sebuah insiden saat mereka tengah berburu di hutan. Robin yang saat itu masih terlihat bingung dan linglung, kemudian dipakaikan jaket oleh Watkins sebelum polisi tersebut mulai menanyakan kronologi kematian suaminya secara lebih rinci. Wajah Robin terlihat tegang, seolah sedang berada dalam tekanan dan ketakutan. Dia beberapa kali menoleh ke arah Sam yang duduk di belakangnya. Dari sikap tersebut, tampak adanya kejanggalan di antara mereka berdua, terlebih karena pria bernama Sam itu ternyata bukanlah suami Robin. Dengan sisa sedikit tenaga yang masih ada, Robin pun menceritakan semuanya. Harvey, I thought it would be fun to go. We were celebrating. Go on. Pada hari itu, Robin dan suaminya Javier berniat untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Keduanya sedang melakukan perjalanan ke sebuah hutan yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal mereka, dengan tujuan untuk berkemah. Seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, hubungan Robin dan Javier masih terlihat hangat dan penuh kemesraan. Di tengah perjalanan, Javier memberikan sebuah kado kepada Robin berupa sebuah kalung yang sebelumnya merupakan milik mendiang neneknya. Kalung tersebut tentu memiliki nilai yang sangat berharga, bukan karena bentuknya, tapi karena kenangan dari sang nenek. Guess my grandma just needs to know you're wearing it. She would be so happy. I'll never take it off. Singkat cerita, Robin dan Javier pun akhirnya tiba di lokasi perkemahan. Tanpa berlama-lama, pasangan suami istri tersebut langsung pergi memancing di sebuah danau yang berada tidak jauh dari sana. Danau itu terlihat sangat sepi, karena saat itu hanya ada mereka berdua. Robin yang merasa lelah setelah menempuh perjalanan panjang, lalu berbaring untuk beristirahat sejenak, hingga akhirnya dia tertidur. Sementara itu, Javier terlihat asik memancing seorang diri di tepi danau. Ketika Robin akhirnya terbangun dari tidurnya, dia langsung menoleh ke sekeliling. Namun dia tidak menemukan Javier dimanapun berada. Dengan perasaan cemas, Robin mulai berlari ke sana kemari sambil berteriak memanggil nama suaminya. Harvey! 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 Namun tiba-tiba saja, ternyata Javier baru saja dari mobilnya. Setelah bertemu kembali, keduanya pun sepakat untuk menuju lokasi perkemahan. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria asing yang kemudian diketahui bernama Sam. I'm Sam Turner. Saat itu mobil milik Sam terperosok hingga tidak dapat dikendarai. Karena kondisi tersebut, Sam pun meminta bantuan kepada Javier. Awalnya Javier sempat merasa curiga, mengingat Sam adalah orang asing yang baru saja mereka temui. Namun karena rasa kasihan, Javier akhirnya bersedia membantu dengan mendorong mobil tersebut bersama-sama, hingga mobil Sam berhasil dikeluarkan. Oh my gosh, I cannot thank you folks. I heard they were dumping fish a little. Didn't catch anything. Setelah berbincang sejenak, Sam pun menawarkan kepada Robin dan Javier untuk pergi memancing ke tempat yang banyak ikannya.
Dia mengatakan bahwa ajakan tersebut merupakan ucapan terima kasih. He seems nice. Dan sekali lagi, Javier terlihat ragu dan memilih untuk menolak ajakan Sam. Namun sikap Robin justru berbeda. Dia terus membujuk Javier hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengikuti Sam. Okay. Beberapa saat kemudian, Sam menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Dia kemudian memberitahukan bahwa dirinya telah salah mengambil jalan di sebuah pertigaan yang jaraknya sekitar 2 mil dari posisi mereka saat ini. Karena hari sudah mulai gelap, Robin pun menyarankan agar mereka berhenti dan mendirikan tenda untuk berkemah. Pada akhirnya, ketiganya pun sepakat untuk bermalam di tempat tersebut. Get lost. Bright and early, catch those fish. Okay? Ketika mereka sedang berbincang santai di dekat mobil, perhatian Robin tiba-tiba tertuju pada seekor rusa yang terlihat melintas tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Hewan itu bergerak cepat, seolah hendak menghilang ke dalam rimbunnya pepohonan. Melihat hal itu, Sam yang sejak awal membawa senapan begitu antusias. Tanpa banyak bicara, dia segera mengambil senjatanya dan mengejar rusa tersebut. Javier yang berada di dekatnya pun ikut menyusul dari belakang, berniat membantu sekaligus memastikan tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Robin mengambil beberapa perlengkapan mereka dari mobil, lalu bersiap menyusul kedua pria itu. Namun belum sempat Robin mencapai mereka, suasana hutan yang semula sunyi tiba-tiba dipecah oleh suara letusan tembakan dari kejauhan. Robin terdiam sejenak. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berlari ke arah asal suara tembakan tersebut. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu dan pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Then what happened? Sesampainya di lokasi, tubuhnya seolah membeku saat melihat yang tergeletak bukanlah rusa, melainkan suaminya sendiri. Robin langsung histeris dan berusaha mendekati tubuh suaminya yang sudah tidak bergerak. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dilanda rasa takut yang luar biasa, Robin kemudian berlari masuk ke dalam hutan tanpa arah yang jelas. Dia hanya ingin menjauh dari tempat itu, dari kenyataan pahit yang baru saja ia hadapi. Sam yang melihat Robin berlari segera mengejarnya. Ia khawatir Robin akan tersesat karena sebentar lagi hutan akan gelap. We have to get out of here. We have to go. Calm down. Okay? Setelah berhasil menyusulnya, Sam mencoba menenangkan Robin dan mengatakan bahwa semua yang terjadi hanyalah sebuah kecelakaan. Kembali ke kantor polisi, dalam kondisi mental yang masih terguncang, Robin menceritakan kepada Watkin bahwa Sam telah menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena Sam, dia mungkin sudah tersesat dan tidak pernah keluar dari hutan tersebut. I would have never found my way out of those woods. I'd been there. Sam saved my life. Pihak kepolisian pun segera menghubungi ibunya Robin. Oh my God. Javier. Tidak lama kemudian, ibu Robin tiba di kantor polisi. Dia tampak terpukul melihat kondisi putrinya yang terlihat sangat ketakutan. Why is my daughter being held? My son-in-law is dead. Do I need to call a lawyer? Explain everything. Di saat ibunya meninggalkannya, Robin terlihat semakin gelisah. Dia tampak enggan ditinggal sendirian, seolah merasa tidak aman. I am not leaving without you. Di dalam ruangan tersebut, Watkin menjelaskan hasil penyelidikan awal. Berdasarkan keterangan Sam dan Robin, Javier diduga tewas akibat kecelakaan. Senapan milik Sam meletus saat hendak diserahkan kepada Javier karena pengamannya tidak terpasang dengan benar. Javier was shot, but until we complete a proper appears to be a hunting accident. Autopsy, we're not going to know a whole lot. Robin saw it happen. Robin said, Namun karena jasad Javier masih berada di dalam hutan dan hari sudah larut malam, pihak kepolisian tidak dapat langsung melakukan autopsi. Mereka harus menunggu hingga pagi hari untuk melakukan pemeriksaan forensik. let things settle and Remains. it'll be too dark for us to do anything tonight. Setelah obrolan itu selesai, ibu Robin mengajaknya pulang. She said I can take you home now. Of course. Just
Just bring me back to your house. What I meant. Namun sebelum pergi, Sam sempat mengatakan kepada Robin bahwa dia akan selalu ada di mana Robin berada. Ucapan itu terdengar biasa. Bagi Robin, kata-kata tersebut terasa seperti sebuah ancaman yang tersirat. Keeping an eye on you. Always gonna be around no matter what happens. Setibanya di rumah, kondisi mental Robin semakin memburuk. Dia mengalami mimpi buruk, sulit tidur, dan terus teringat pada kejadian di hutan. Trauma yang dia alami perlahan mulai mempengaruhi pikirannya. Keesokan paginya, ingatan Robin mulai kembali sedikit demi sedikit. Disinilah dia merasa bahwa kematian suaminya bukanlah sebuah kecelakaan. Ada banyak hal yang terasa janggal, namun dia belum mampu menyusun secara utuh. It's okay. It was an accident. It's all foggy in my head. I have here on purpose. Sementara itu, Sam menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector. Dia terlihat sangat tenang dan mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Semua jawaban terdengar meyakinkan, dan hasil tes menunjukkan tidak adanya kebohongan. You shoot Javier Rivera. It was an accident. Yes. To put the safety on, is that correct? Yes. Honestly, I handed the gun to Javier, but I was kind of distracted when I did it. What's Mrs. Rivera doing? Kind of flirting with me, making me uncomfortable. I could just tell she liked me, you know. Oh, No, I didn't touch him. Robin dan ibunya kembali ke kantor polisi. Sang ibu marah dan menuntut keadilan setelah mendengar cerita langsung dari putrinya. Javier's death was not an accident. That man is responsible. What did you do? Namun tanpa bukti fisik dan dengan kondisi mental Robin yang belum stabil, polisi tidak dapat menahan Sam. Attorney, you're free to go. Free to go. Robin, tell her I didn't do anything wrong. You were letting that man go. It's not how the law works. You need to arrest. He murdered Javi. Tell her, baby. I just want to go home, okay? I don't remember, okay? It's just flashes of memory in my hair. My husband, after he got shot, Sam kidnapped me. My house kept me in the woods for a really long time. Watkins kemudian memutuskan untuk melakukan tes poligraf terhadap Robin. Dalam proses tersebut terungkap fakta bahwa Javier sebenarnya telah meninggal 5 hari sebelum Robin tiba di kantor polisi. Artinya, Robin dan Sam terjebak di dalam hutan selama 5 hari penuh. Baru dia ke kantor polisi. Dalam ingatan Robin, Sam sempat mengaku bahwa namanya bukanlah Sam, melainkan Ken, dan mengklaim sebagai agen rahasia pemerintah. Dia mengatakan bahwa Javier dibunuh karena mengetahui identitas aslinya. Namun hasil poligraf menunjukkan bahwa cerita tersebut tidak sepenuhnya benar. My name's not Sam. It's Can't the reason. I had to kill your husband. I work for a secret government The organization, I don't do it. figured out what I was, and he couldn't be alone. That Mr. Turner could no physical evidence. A polygraph, for God's sake. Passed his polygraph. Robin failed her polygraph. You killed Javier on purpose. Robin masih diliputi perasaan takut dan trauma yang mendalam. Bahkan ketika dia pulang dari kantor polisi, dia sering bersikap seolah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Padahal sebenarnya itu hanyalah tetangganya sendiri. Rasa trauma dan ketakutannya sangat kuat, membuatnya selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Hello, Celeste. Robin. I thought they were following us. Watkins yang menyadari kondisi psikologis Robin mulai mengambil langkah-langkah strategi untuk mengungkap kebenaran dan melindungi keselamatannya. Watkins kemudian menghubungi seorang temannya yang bekerja di kantor kejaksaan untuk menelusuri catatan kriminal Sam secara menyeluruh. Dari sana dia menemukan fakta mengejutkan bahwa Sam bukan hanya seorang pelaku tunggal, melainkan seorang psikopat yang telah melakukan berbagai tindakan kriminal serius sebelumnya. Fakta ini memperkuat keyakinan Watkins bahwa Robin berada dalam bahaya dan membutuhkan perlindungan hukum, serta dukungan untuk mengungkap semua kebenaran. Dengan bukti-bukti yang mulai terkumpul, Watkins menemui Robin saat acara pemakaman Javier. Dia menjelaskan catatan kriminal Sam, menegaskan bahwa dirinya kini berada di pihak Robin. Dia berkomitmen akan membantunya mengungkap kasus ini.
I believe Sam murdered Javier. What the lie detector says? Watkins pun membawa Robin ke seorang psikiater profesional agar trauma yang dialaminya dapat dianalisis secara aman dan fakta yang sesungguhnya bisa digali lebih mendalam. There's the 9th floor. The elevator vibrating as it stopped. Relaxed. Setelah menjalani sesi relaksasi dan konseling sesuai arahan dokter, Robin mulai menceritakan kembali secara rinci pengalaman traumatisnya. Perlahan, fakta demi fakta muncul ke permukaan. See Sam shoot Javier. I was too far behind. What is it, Robin? What are you remembering? Trained marksman for the organization. Robin mengungkapkan saat dia berada di danau bersama Sam, dia mulai menyadari Sam telah merencanakan semuanya sejak awal. Mereka sebenarnya tidak pernah tersesat karena Sam sudah mengetahui seluk-beluk hutan tersebut. Sam sengaja menahan Robin agar dapat memanfaatkan posisinya dan membuat Robin bergantung padanya secara emosional. Take your clothes off. Please don't make me do this. The first time he raped me. Sam membawanya ke sebuah kemah di tengah hutan, yang ternyata kemah itu merupakan tempat tinggalnya. Dia ditahan di sana selama beberapa hari. Sang dokter menjelaskan bahwa Robin mengalami Stockholm Syndrome, di mana korban mulai membentuk ikatan emosional dengan pelaku. Kondisi ini membuat Robin sulit membedakan perasaan takut, benci, atau rasa aman, sehingga kadang perilakunya terlihat kontradiktif. Hal inilah yang menjelaskan mengapa alat pendeteksi kebohongan menunjukkan hasil yang tidak konsisten saat Robin diuji. Miles and miles. Me and you. All alone in these big dark woods. And if you ran into those woods, me and you alone in the woods forever, I'm gonna go crazy. Killing people is all I was trained to do. You're shivering. Come here. I was trapped in the woods with madmen. More appropriate in this case, Stockholm Syndrome. Why she failed the lie detector. Able to implant false memories in her brain to the campsite. Robin was totally open to any suggestion by her captor. Was emotionally, physically. Di tengah proses pengumpulan bukti, Sam tiba-tiba muncul di kantor polisi dengan seorang pengacara. Ia menegaskan bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah fitnah, termasuk dugaan pemaksaan terhadap Robin, dan mengklaim bahwa hubungannya dengan Robin berlangsung atas dasar suka sama suka. Watkins menanggapi dengan logika sederhana. Gak mungkin seorang wanita yang baru kehilangan suaminya akan secara sadar melakukan hubungan intim dengan orang asing. Meskipun pengacara Sam membanggakan hasil tes poligraf yang menyatakan perkataan kliennya jujur, Watkins tetap yakin bahwa Sam adalah pelaku kriminal. Just horseshit. Client hours after her husband was Robin had comfort. If you're saying, dare you walk in here and speak this way? Please, listen to me. And I believe her. And she ran off into the woods. I did not murder Javier. Witness failed hers. Detector test, ma'am. Akhirnya bukti forensik yang telah lama ditunggu pun keluar. Hasil jelas, Sam terbukti bersalah atas tindakannya, dan Watkins berhasil membawa Sam ke penjara dengan bukti ilmiah, serta kesaksian Robin. Namun Robin menolak menjadi saksi. Trauma yang mendalam dan rasa takut membuatnya ragu untuk berbicara di depan pengadilan, sehingga Sam sempat berkeliaran bebas sementara waktu. Sam Turner is a liar, and we can put him away on the murder charge. This new evidence in Robin's testimony showing a warrant, and we're going to arrest him. And wait, decided not to testify. You mean Robin? 3 bulan kemudian, Robin mulai pulih dari traumanya dan kembali menjalani hidup normal dengan bekerja sebagai pelayan toko. Namun suatu hari dia kembali dikejutkan oleh kehadiran Sam. Menyadari hal itu, Watkins meningkatkan pengamanan dan segera menangkap Sam di kemahnya, lokasi yang sebelumnya diungkap oleh Robin. Sam Turner! Stay away from the rifle. All right, cordon it off. Kali ini Robin bersedia menjadi saksi di pengadilan dan menceritakan seluruh peristiwanya secara lengkap, memastikan Sam menerima hukuman yang setimpal. Dalam persidangan, seluruh bukti dan kesaksian Robin digunakan untuk menjerat Sam.
Pengadilan menegaskan bahwa Sam bertanggung jawab atas kematian Javier, penahanan, dan kekerasan terhadap Robin, serta tindak kriminal lainnya. Sam akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, memastikan dia tidak akan lagi mengancam keselamatan Robin maupun orang lain. Meskipun masih memulihkan diri dari trauma, ia merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Motif sebenarnya dibalik tindakan keji Sam bukanlah sekedar pertemuan yang tidak sengaja, melainkan sebuah obsesi gelap yang muncul sejak pandangan pertama. Sejak melihat Robin di jalan, Sam langsung menetapkan target untuk memiliki Robin sepenuhnya. Baginya, keberadaan Javier hanyalah sebuah penghalang yang harus segera disingkirkan agar dia bisa menguasai Robin tanpa ada gangguan. Sam merencanakan skenario pembunuhan itu dengan sangat licik agar terlihat seperti kecelakaan, sehingga dia bisa memposisikan diri sebagai sosok pahlawan penyelamat. Melalui penculikan dan kekerasan selama 5 hari di hutan, Sam berusaha menghancurkan mental Robin dan mencuci otaknya. Tujuannya adalah menciptakan kendali total, di mana Robin tidak lagi melihatnya sebagai pembunuh, melainkan sebagai satu-satunya orang yang bisa ia percaya untuk bertahan hidup. Inti dari film ini adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang kekuatan manipulasi psikologis dan bagaimana trauma hebat dapat melumpuhkan ingatan seseorang. Film ini tidak hanya bercerita tentang kasus pembunuhan biasa, melainkan tentang fenomena sindrom Stockholm, di mana seorang korban justru merasa bergantung dan berpihak pada pelakunya sendiri. Fokus utamanya terletak pada perjuangan batin Robin untuk menyusun kembali kepingan ingatan yang hancur. Di satu sisi, dia merasa Sam adalah penyelamatnya di tengah hutan yang ganas, namun di sisi lain, nuraninya perlahan membisikkan kenyataan pahit bahwa pria yang bersamanya itu adalah pembunuh suaminya. Film ini menunjukkan betapa tipisnya antara rasa takut dan rasa percaya ketika seseorang berada di bawah kendali seorang predator yang sangat ahli melakukan cuci otak. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah tentang kewaspadaan terhadap kebaikan orang asing. Film ini mengingatkan kita bahwa bahaya seringkali tidak datang dari wajah yang menyeramkan, melainkan dengan topeng keramahan. Javier awalnya merasa ragu, namun rasa kasihan dan desakan Robin membuat mereka terjebak dalam rencana mematikan. Ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayai intuisi atau firasat buruk, karena seringkali itu adalah cara otak memperingatkan kita akan bahaya. Kesaksian dalam kasus sindrom Stockholm mengenai pencucian otak ini menjadi tonggak sejarah baru dalam hukum. Tindakan untuk menutupi sebuah kejahatan adalah bukti dari rasa bersalah, dan dalam kasus ini, bukti yang berusaha ditutupi adalah ingatan seorang wanita.